Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sering nampak di hadapan mata kita para penguasa itu tanpa tahu malu saling melindungi satu sama lain. Seharusnya tanpa lelah saya katakan di negara demokrasi itu satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain itu saling kontrol. Ngapain dibagi secara prinsip ya terhadap 3 pilar utama, malah memakai controller tuh. Ada ya pengkontrol, maksudnya ya controller bukan bukan stick PS tuh. Jadi inget haptic. Bahkan di negara kita itu ada yang namanya media ya sebagai kontrol atas eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tetapi saat ini tanpa malu mereka itu seolah-olah tidak paham. Karena memang saya yakin juga banyaknya tidak paham ya, apalagi saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak kompeten dimasukkan ke dalam jajaran pemerintahan tuh. Mereka itu malah saling menguatkan. Legislatif menguatkan yudikatif, yudikatif menguatkan eksekutif. Ya, eksekutif saling puji sama legislatif, kan lucu. Dan inilah yang kemarin terjadi ya saat ada acara ini, sidang tahunan MPR 2026. Oh, mau muji Jokowi sebagai presiden infrastruktur, sampai nyebutin dulu dari Soekarno disebutin semua sampai Megawati. Alah pret, nggak bisa seperti ini. Ya, ini legislatif, legislator itu. DPD dikatanya, ketua DPD siapa namanya, Sultan B. Najamuddin, dokternya honoris causa. Bisa dibeli tuh mah ya kayak gitu mah. Aduh, bilangnya Jokowi presiden infrastruktur, padahal kemarin dikatakan by data oleh Ihsanuddin Nursi bahwa penurunan kos logistik itu ya, pengantaran barang dari satu stasiun ke stasiun yang lain, dari satu pos ke pos yang lain itu hanya 0,3%. Kita gimana mau disebut Bapak infrastruktur, Oon? Makanya kita akan lihat sekarang nih, apa sebetulnya yang diwariskan oleh Jokowi. Ya, sebelum ke situ kita lihat dulu ini nih, puja-puji saling menjilat di antara pejabat. Menjijikan. Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Tepokin. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Pret. Apa infrastruktur? Pret. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin Menjijikan. berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat, sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi Oke. Saya males. Untung cuma segitu ya. Bentar nih. Ini kata-katanya Jokowi presiden infrastruktur ya, dan ini semua menjadikan Indonesia semakin berdaulat. Semakin berdaulat bagaimana? Woi, lihat kenyataan. Ya, Indonesia berdaulat itu nggak bisa diomongin hanya dengan omong-omong. Indonesia berdaulat terus berdaulat gitu, nggak bisa. Lah sekarang kita itu minyak harganya ngikutin harga dunia. Daging sapi ya begitu. Ya, masa udahlah di rasio pendapatan sama kemampuan beli daging itu loh beda. Makanya sekarang nih apalagi kalau di Garut ya, di Jawa Barat, banyak jajanan itu sekarang dari aci, dari tepung kanji.
cilok, bakso yang enak-enak itu udah hampir nggak laku. Kenapa? Bahan bakunya mahal, kemampuan beli kagak ada. Ah udahlah, itu mah udah dirasain sendiri. Coba rasakan saja begitu ya. Nggak usah pakai analisa data-data, coba pakai perasaan saja. Masa iya Indonesia berdaulat itu? Terus sekarang Presiden Prabowo sedang mengembalikan kekayaan negara kepada masyarakat supaya berdaulat begitu. Loh, kalau mengembalikan berarti tadinya tidak ada di dalam penguasaan Indonesia. Kemana? Ya dijual. Sama siapa? Ya sama si Wiwi itu. 10 tahun pemerintahan Jokowi, jalan yang ada di depan rumah saya ini, itu masih jalan peninggalannya Soeharto, jalur-jalurnya itu. Gimana sih? Ya udah lah itu. Jadi semakin mentasbihkan ya, semakin menyatakan di hadapan kita sendiri, mereka itu para maling barang udah semua. Mudah-mudahan cepat binasa ya. Orang-orang seperti itu menjijikan. Harusnya saling mengkontrol. Kalaupun bagus, cari-cari kesalahannya. Legislatif kepada eksekutif ya begitu, eksekutif kepada yudikatif ya begitu. Cari-cari kesalahannya supaya sempurna. Ini mah udah jelas bobrok malah dipuji-puji. Nih ya yang sebetulnya terjadi. Warisan 10 tahun era Jokowi terbongkar. Rias Rashid desak Prabowo bertindak tegas. Ayo. Ya, coba nih. Apa yang sebetulnya ditinggalkan oleh Joko Widodo selama 10 tahun. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, setelah 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, pembiaran ketika warisan yang tidak begitu elok ini tetap dibiarkan hidup. Untuk itu, di Madilo kali ini kami sudah menghadirkan ke hadapan para sobat semua Profesor Rias Rashid, yang kita tahu beliau adalah seorang ahli dan seorang pakar birokrasi. Terima kasih Prof sudah berkenan hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, setelah 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, kemudian 1,5 tahun Pak Prabowo saat ini, sebetulnya di sisi birokrasi, apa kerusakan yang paling parah? Kerusakan paling parah itu adalah birokrasi tidak terbina dengan baik, dirusak oleh intervensi politik yang luar biasa, ya. Bagaimana kekuasaan Jokowi dan jaringannya itu menakut-nakuti mereka yang ada masalah, atau bahkan menjadikan masalah-masalah yang dihadapi atau yang melekat pada seorang itu sebagai penyanderaan, sehingga harus taat, harus ini, ya. Termasuk pimpinan partai tersandra semua, menteri-menteri tersandar. Begitu ada kesalahan disimpan. Ya, sewaktu-waktu kalau diperlukan digunakan kesalahan itu sebagai ancaman atau bahkan hukuman. Ini yang menurut saya sangat tidak sehat dalam situasi pemerintahan selama pemerintahan Jokowi. Nah, itu yang dimaksud dengan politik birokrasi itu. Jadi memang kesimpulan saya dari dulu itu tetap saya anggap berlaku, bahwa pemerintahan Jokowi itu adalah pemerintahan paling buruk yang pernah kita miliki sepanjang sejarah. Ya, kepemimpinan rusak, manajemen hancur-hancuran, korupsi merajalela, ya. Sindiran-sindiran banyak pihak, termasuk Pak Mahfud yang terbuka sekali mengatakan bahwa korupsi di masa reformasi ini jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada Orde Baru. Itu sebenarnya rujukannya pada periode Jokowi. Karena periode Megawati dan SBY tidak terlalu kelihatan korupsinya. Jadi 10 tahun terakhir itu yang hancur-hancuran. BUMN hancur, ya, utang berlipat ganda, yang sampai sekarang masih Anda rasakan semua. Betul. Nah, itu tidak ada pertanggungjawaban. Dan itu bukan hanya sekedar utang. Proyek-proyek yang dibiayai dari utang pun itu proyek-proyek markup semua. Jadi situ dua kesalahan bertumpuk. Berutang secara ngawur-ngawuran, markup proyek yang berlebihan. Ambil contoh saja pengakuan dari banyak pihak yang mengetahui tentang teknis anggaran dan proyek WOS itu kita punya anggaran itu 3 kali lipat daripada negara lain dengan kondisi dan jarak yang sama. Jadi ya kayak gitu mau disebut Bapak Infrastruktur Pret. Ya, siapa tadi itu? Si orang disetandain tah. Orang OON ini. Sultan R. Najamuddin. Ya, Sultan kok jadi pejabat. Pengemis. Ini luar biasa korupsinya. Itu pun dilindungi oleh Pak Prabowo. Ketika Purbaya berusaha mengangkat itu dan mau melempar itu sebagai bukan tanggung jawab pemerintah, Prabowo malah muncul. Ya, kelanjutan dari hidup Jokowi itu. Bahwa saya mengambil alih. Bagaimana kok bisa mengambil alih sesuatu yang bermasalah yang justru harus kau selesaikan? Bukan diambil alih seolah-olah harus dimatikan, dilindungi gitu, tidak dilanjutkan. Itu kesalahan besar dalam manajemen. Dan itu membuat banyak orang kecewa. Gitu. Jadi menurut saya faktor Jokowi ini harus kita tuntaskan. Betul. Ini sudah hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih. Situasi
yang di sekitar Jokowi itu belum bisa tuntas, terutama kasus ijazah. Persoalan yang sangat simpel, sangat sederhana, tidak bisa kita tuntaskan. Negeri ini tersandra oleh kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan pada waktu dia berkuasa, dan setelah dia berhenti dari kekuasaan, meninggalkan beban ini kepada masyarakat. Sehingga menjadikan penegak hukum menjadi kedodoran, kelihatan kehilangan bentuk, kehilangan kepercayaan diri, ya, itu yang ngawur-ngawuran kan. Bayangkan kasus Jokowi yang betul-betul itu harus bisa dipidanakan, malah merembet pada orang lain jadi tertuduh, jadi tersangka. Gitu kan. Dan malah dipuji oleh legislator OON-nya. Tanpa menyelesaikan pokok persoalannya. Nah, pengadilan, kejaksaan, polisian juga lembek semua. Lembek semua. Ya. Kementerian Pendidikan yang seharusnya punya otoritas administrasi untuk mengklirkan itu dengan UGM. UGM yang banci, yang tidak mau membuat keputusan itu. Ya. Itu kan bisa ditekan dari Kementerian Pendidikan sebagai pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Diam saja. Persoalan yang sangat kecil, itu kalau sekali sama saya 1 hari saya selesaikan semua, Pak. Apanya yang sulit? Jadi ini menurut saya, negeri ini betul-betul dijerumuskan dalam satu situasi yang sangat tidak pantas sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang berpengalaman mengatur pemerintahan, sebagai bangsa yang beretika. Ini dilabrak semua. Jadi pelanggaran, kebohongan, belum lagi bicara soal etika yang besar, kebohongan Jokowi tiap hari itu. Ya, mengapa saya masih mau membicarakan soal ijazah ini? Karena Jokowi ini kita biarkan melenggang dan melayang-layang semaunya. Padahal sangat sederhana untuk bisa Anda pahami dan mengambil kesimpulan. Tidak perlu Anda terlalu pintar, pakai logika sederhana aja. Anda harus sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin Jokowi mempunyai ijazah UGM. Saya kasih satu ilustrasi aja. Saya punya banyak ilustrasi mengenai itu. Silakan. Atau 2 lah. Satu ini yang paling dahsyat ini. Bagaimana bisa seorang presiden pergi dari Jakarta ke Yogyakarta, masuk ke kampus dengan satu desain khusus perencanaan pertemuan-pertemuan itu di kampus itu, menghadirkan seseorang yang diminta untuk mengaku sebagai pembimbingnya, ya kan? Lalu dengan gagahnya, dengan santainya berpidatolah sang presiden, bagaimana pengalamannya sebagai mahasiswa, bagaimana dia dibimbing oleh Pak Kasmijo, bagaimana sulitnya berkomunikasi dengan Kasmijo, karena selalu marah-marah, dibentak, dimarahi, balik lagi gitulah, sampai dia lulus. Diakui sebagai pembimbing skripsi. Ini di muka umum, Pak, dan direkam oleh banyak media. Ya. Lalu tidak lama setelah itu Kasmijo membantah. Dia membantah bahwa dia bukan pembimbing. Ya tentu dia masih asisten dosen. Ketika dibantu oleh Kasmijo, muncul kebohongan baru. Dia itu memang bukan pembimbing skripsi, tapi pembimbing teknis akademis. Dibantah juga. Jadi 2 kebohongan dalam satu momen terbantahkan oleh pihak yang kita tidak ragu bahwa dia itu jujur. Siapa meragukan bahwa Kasmijo itu tidak jujur? Ya. Dia orang yang apa adanya, sudah tua begitu, sakit-sakitan, dia tidak mau membawa mati kebohongan itu kan. Ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana bisa seorang presiden Republik Indonesia berangkat dari Jakarta ke Jogja, menghadiri satu acara, berbohong di muka umum, kalau dia punya ijazah asli, ngapain dia bikin begitu? Bentar, iya betul. Dan parahnya ya, bangsa Indonesia itu diam saja. Ya, ada podcast-podcast yang membicarakan itu, skip, dilewat, dia aja sendiri kagak ngomong. Kemudian ada masa demonstrasi kagak berangkat, pokoknya nggak ngapa-ngapain begitu, nggak ngapa-ngapain. Ini kebohongan di hadapan mata lah, kita nggak frustrasi gimana coba? Ya Anda yang menonton kan punya kepedulian. Mudah-mudahan saya yang berbicara ini dihitung sebagai memiliki kepedulian, mudah-mudahan, amin. Terus kemana ini? 280 juta lebih masyarakat Indonesia, ya kita jangan hitung yang bayi-bayinya lah, ya 140 juta lah misalkan, atau 100 juta lah, ya biar yang orang tuanya juga nggak dihitung tuh. Kemana ini? Kebohongan di hadapan mata. Lah makanya kalau saya itu mengatakan Jokowi itu presiden apa? Presiden siksaan bagi masyarakat Indonesia. Tuh kalau saya mau bilang ya presiden adab. Iya. Buat apa? Iya. Itu kan urusan sederhana sekali. Iya. Itu kenapa mesti didesain satu pertemuan yang konyol itu? Ini saja kalau Anda pakai logika, tamat SMP saja sudah bisa mengakui bahwa itu tidak mungkin punya ijazah. Prof, kalau begitu saya justru akan membalik apa yang tadi Prof katakan. Apa sulitnya? Nah, kalau Prof kan tidak dengan tanda tanya. Kalau saya kemudian menjadikan itu sebagai tanda tanya. Apa sulitnya sebetulnya sehingga kemudian persoalan ini berlarut-larut? Ya, jadi sulitnya itu begini. 10 tahun berkuasa itu, dia telah menanam pengaruh dan menanam orang-orang pada berbagai institusi. Ya, sampai kepada KPK kan dia pasang orang, walaupun tidak ada hubungannya dengan ijazah palsu. Dia itu pasang orang di KPK, dia pasang orang di Polri, dia pasang orang di mungkin di kejaksaan atau di pengadilan, hakim-hakim, banyak sekali berita-berita mengenai itu. Sehingga ada satu gerakan
diam-diam untuk melindungi dia. Ya, bukti bahwa itu melindungi dia, persoalannya tidak dituntaskan. Polisi yang menerima laporan bukannya memproses laporan itu dan mencari pembuktian mengenai ada atau tidaknya ijazah, malah menangkap orang lain yang mempersoalkan itu kepalsuan. Ya, sementara pokok masalahnya belum clear. Kalau polisi sudah membuktikan bahwa itu asli, bisalah menangkap orang-orang yang berteriak palsu itu kan. Betul. Karena itu kan memang bikin gaduh aja, fitnah dan sebagainya. Ini kan belum terbukti asli tidaknya, walaupun keyakinan orang itu sudah palsu, tapi kan tidak pernah dibuktikan oleh Bareskrim. Bahkan Bareskrim itu memberikan satu citra baru tentang bagaimana kinerjanya dengan mengatakan ijazah Jokowi itu identik. Dia tidak berani mengatakan otentik. Ya, Oke. ini kan sudah permainan kata-kata. Sebagai penegak hukum kan Anda tahu bedanya antara otentik dan identik. Identik itu tidak selalu asli. Uang palsu itu identik, Pak. Ya. Tapi tidak otentik. Tidak otentik. Ya. Banyak lagi lain-lain yang palsu-palsu itu. Itu bisa otentik. Karena jadi ingat omongannya si Sugeng itu ya, IPW itu. Ya identik itu ya otentik. Yo, saya terserah saya dong. Kata si Sugeng tuh on. Karena keotentikannya itu maka kepalsuannya bisa langgang. Tapi tidak pernah mengubah sesuatu yang palsu menjadi asli. Hanya karena dia otentik. Kenapa bisa Bareskrim tidak bisa menegaskan mengenai apa itu keabsahan? Ya, bukan autentikasi ya. Ini yang menggantung terus. Silakannya di beberapa pengadilan juga begitu. Hakimnya menunda. Ya, dan hakim tidak tegas. Jokowi diundang berulang-ulang untuk datang membawa ijazah, tidak datang, tidak ada sanksinya. Coba kalau orang lain, maksudnya sudah dipanggil paksa kan? Betul. Diseret lah ya. Jadi sebenarnya itu jangan ditafsirkan bahwa seorang mantan presiden itu punya privilege kebal hukum. Justru mantan pejabat tinggi itu harus menjadi contoh tentang penegakan hukum. Ya. Itu yang harus kita privilege itu. Kalau dia mau masuk bioskop dipercepat masuknya, bisalah privilege itu kan. Nah, privilege apa yang lain? Kalau antrian di jalan raya terlalu macet, sedangkan dia dalam situasi yang sulit, bisalah dikasih privilege. Tapi sesuatu yang betul-betul mengingkari perintah untuk penegakan keadilan tidak bisa dikasih privilege. Tidak pernah ada penjelasan. 2 tahun lebih bangsa ini. Cilaka Menteri Pendidikan, mungkin tidak dapat perintah dari Presiden. Seharusnya kalau Presiden itu sensitif dengan keadaan ini, perintahkan Menteri Pendidikan, tuntaskan urusan administrasi ijazah itu. Kasih pernyataan yang jelas, panggil itu UGM. Dan harus diberi sanksi itu UGM. Ya, karena mereka berkomplot dalam satu kebohongan besar ya, yang mencederai citra akademis. Betul. Itu bukan hanya UGM yang tercederai, seluruh kampus itu tercederai. Karena bagaimanapun juga ada korps dosen, ada korps tenaga pengajar yang diwakili oleh orang-orang yang ada di UGM yang terlibat dalam kasus ini. Itu saya sedih banget. Apa penyebabnya itu urusan lain. Itu urusan polisi cari. Misalnya mengapa rektor UGM itu bersikukuh mengatakan itu asli, kalau tidak pernah bisa membuktikan. Itu mesti diusut oleh polisi dong. Jadi polisi diam-diam saja. Jadi kalau banyak orang komplain mengenai kinerja polisi di bawah Jokowi sampai dengan hari ini, yang terbawa sampai hari ini, itu tidak salah. Mereka punya tanda-tanda yang tidak meyakinkan. Yang kasihan polisinya, Pak. Ya, karena dia sebagai satu institusi kan, bukan hanya satu figur atau 2 figur. Jadi ini menurut saya satu situasi yang betul-betul menjerumuskan bangsa ini dalam satu lembah yang sangat tidak rasional. Kehidupan kita sudah tidak rasional. Logika-logika dasar aja sudah diingkari. Ya, nah ini antara lain orang mempertanyakan mengapa Presiden tidak bisa tegas dalam urusan ini. Walaupun itu ada penjelasannya bagi orang-orang yang mengamati secara cermat, yaitu adanya ikatan emosional atau ikatan apa antara Prabowo dengan Jokowi yang dibuktikan dengan teriakan hidup Jokowi. Itu jangan sampai mengorbankan kepentingan umum, jangan sampai mengorbankan penegakan kebenaran dan keadilan gitu. Urusan pribadi Anda selesaikan aja, jangan dikaitkan dengan kekuasaan, jangan dikaitkan dengan penundaan untuk mengungkap kebenaran gitu. Itu bisa beban juga bagi Pak Prabowo. Ya, disadari atau tidak. Ya, jangan sampai utang budi Anda yang ditafsirkan orang itu ya atas kemenangan Pilpres ini kepada Jokowi itu menghambat penegakan kebenaran. Karena yang paling tinggi dalam kehidupan negara itu adalah kebenaran dan keadilan kan, yang bisa menghasilkan kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa kebenaran dan keadilan. Itu persoalan besarnya. Jadi kalau saya mau menghimbau ya kawan-kawan yang bergerak di bidang hukum, di bidang pendidikan, bicaralah dan tegaskanlah bahwa ini urusan Jokowi harus selesai segera. Ya, saya tidak mau mengatakan tahun ini, kalau bisa bulan ini, kalau bisa bulan depan gitu. Ini harus dituntaskan. Satu persoalan kecil, bagaimana mau teriak-teriak Indonesia emas? Satu kasus kecilannya tidak bisa diselesaikan. Ini bukan kasus yang besar, Pak. Ini sepele aja. Saya tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau mau ngurus ini. Gitu. Nah, ini kok dibiarkan? Bangsa ini kan ini sudah waktunya, bukan Jokowi yang ngomong, akan saya lawan. Indonesia yang harus ngomong ya.
Ini tadi dikatakan tuh banyak sekali di antara permasalahan Jokowi itu apa? Yang paling parah ya, menyimpan orang-orang di pos-pos yang paling berpengaruh. Sampai UGM loh. Enggak, si Jokowi itu saking tidak punya etika ya, lembaga pendidikan itu dipolitisasi di hadapan kita nyata begitu, di hadapan kita nyata. Makanya kemarin UGM sampai melawan putusannya KIP kan. Buat apa coba lembaga pendidikan sedari awal ya tidak memberikan dokumen-dokumen yang memang dibolehkan secara konstitusi untuk diberikan kepada masyarakat, untuk ditujukan kepada masyarakat. Satu itu. Kemudian setelah ada putusan KIP, kenapa masih melawan UGM itu? Kalau bukan karena memang disimpan orang-orang Joko Widodo di situ. Dan kita sekarang sedang melihat kerusakan yang masif itu. Di eksekutif masih banyak orang-orangnya Jokowi. Di mahkamah yudikatif pun demikian, legislatifnya pun baru saja kita saksikan ya. Masa ada orang kayak begitu dibilang presiden infrastruktur, yang mana secara data itu penurunan kos logistik cuma 0,3% selama 10 tahun menjabat, dan disitulah duit dibanjirkan oleh Jokowi begitu. Lah kemana coba sekarang kita bisa mengeluarkan? Prabowo itu bisa terlepas ya dari dikorupsi atau tidaknya, itu bisa mengeluarkan uang 1 triliun per hari, dan itu berapa persennya ya? Kalau udah 15.000 masuk 8.000 lah begitu ya, sama kos ini itu misalkan 10.000 saja, berarti dari 15.000 10.000 itu berapa? 60% ya, 60% kurang lebih 60%an itu dia masuk ke masyarakat, ya sisanya bukan dikorupsi. Orang Jokowi kemana waktu itu 1 triliun per hari? Ya kalau dia dikatakan jadi bapak infrastruktur lah, kok turunnya cuma 0,3% biaya logistik itu. Dan katanya berdaulat, kagak ada lah. Kalau misalkan dikatakan sekarang Prabowo banyak mengambil sumber daya yang sudah tidak ada di dalam kepemilikan kedaulatan bangsa Indonesia, siapa yang jual? Ya itu si Jokodok itu. Nah inilah ya yang paling parah memang dari 10 tahun itu. Jadi menanam supaya bisa berkuasa 10 tahun lagi. Dan yang paling kentara itu di dalam wakil presiden, anaknya. Tidak cukup hanya menyimpan di UGM, di kementerian-kementerian, kemudian mengadakan perjanjian politik dengan Prabowo, yang mana seharusnya Prabowo itu bisa membedakan antara jasa budinya begitu dengan kepentingan masyarakat. Tapi kan Prabowo tidak bisa membedakan hal itu dan sebagainya. Itulah yang terburuk. Jadi kalau mau ya Jokowi ini selain presiden azab bagi bangsa Indonesia. Jadi kalau adabnya Indonesia di mana sosoknya? Itu di Jokowi itu. Ya kadang-kadang juga kalau kita mau introspeksi ya, kalau pola pikir ala sufi ya jangan terlalu disalahkan Jokowinya juga. Ya masyarakat Indonesianya memang pantas berhak untuk mendapatkan pemimpin seperti itu. Nah makanya kan kalau orang-orang yang sudah demikian, orang-orang yang waras pun ikut-ikutan nggak waras. Malah ini yang sering saya katakan, logika dasar saja sudah diingkari itu zaman Jokowi itu, saking membodohkannya para termul merajalela. Demikian saja dulu ya, mudah-mudahan termul cepat binasa. Untuk ada yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.